Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khabaithi al muhlikati bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Islam sama tuh. Sama gak? Perbuatan maksiat itu tidak mengandung konsekuensi. Jangan mempunyai prasangka seperti itu. Orang yang melakukannya bisa saja keluar dari keislaman. Bisa saja dia terjerumus ke dalam kekafiran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Like dan comment dan share. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai makhluk yang beriman, yakni menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Namun sebelumnya, sebelum pengajian ini kita mulai, Kakak ingin meminta waktu sebentar untuk meminta doa dari semua para santri, doa terbaik, fatihah terbaik untuk guru kita semua, untuk Buya. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit setelah kritis selama 4 hari, kurang lebih kehilangan kesadaran selama 4 hari, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatannya dicabut. Kemudian beliau tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tidak bisa berkumpul seperti biasanya dengan kita semua. Dan pada tadi malam dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah berkat wasilah dari doa dari kita semua, terutama para santri semua, alhamdulillah saat ini Buya dalam kondisi yang positif lah. Artinya perkembangannya lumayan baik, malahan bukan lumayan lagi, signifikan. Jadi 4 hari hilang kesadaran, 4 hari tidak bisa, tidak masuk makan dan minum, otomatis lemas, tidak bisa tusik kemalik bahasa Sunda. Alhamdulillah sekarang kesadaran sudah hampir normal, sudah sadar gitu ya. Kalau kemarin mah seperti kumaha we nu linglung, ngalindur, mau bentak tapi tidak tahu apa yang terjadi. Ditaros gitu. Buya emot ke kamari patung. Jadi di memorinya itu ialah hari terakhir dia ingat, hari Rabu. Maka yang dia tanyakan adalah hal-hal yang akan terjadi pada hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Rumah jamaah, aturan haji, apa udah terjadi. Jadi memorinya itu kembali ke masa sebelum beliau kesadarannya hilang. Alhamdulillah sekarang kesadarannya sudah kembali, sudah sadar kembali. Namun masih susah berkomunikasi, jadi komunikasi sudah bisa. Daya tangkap komunikasinya itu masih agak loading. Mungkin si otaknya itu merespon agak lama gitu ya, karena dalam kondisi sakit, agak loading. Tapi sudah bisa mengenali gitu, ini siapa. Dan paling itunya belum pasti, masih terbata-bata dan sebagainya. Pertama loading, kemudian tidak pasti. Ternyata karena di samping memang gula darah yang sangat tinggi, kemudian tensi darah yang sangat rendah, ternyata yang paling signifikan yang menjadi penyebabnya itu ialah HB-nya. HB-nya bukan turun lagi tapi drop.
Normal itu 10 kan, di bawah 10 itu pasti linglung. Nah, Buya itu HB-nya 5. Dan dokter juga anehun. Dokter juga merasa ajib gitu, ada sesuatu yang sangat ajaib gitu. Karena biasanya baru 5 gitu. Asal di bawah 10, 8, 9 atau nanti 7 oke, terus ling bakal linglung. Selang-seling. Dan sadar kadang itu. Nah, iya mah konsisten sadar. Alhamdulillah nate. Nah, sehingga tindakan sekarang itu sedang ditindak itu diberikan transfusi darah untuk mengembalikan HB-nya. Kan kehilangan sel darah di non HBT, sel darah itu hilang ketika ada kejadian misalkan kehilangan darah banyak, tembak, naon gitu ya, tinggal lulus darah terbuang. Kan ibu Yaman itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ditangani dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan kita doakan Buya kembali sehat seperti sedia kala sehingga bisa berkumpul lagi bersama kita dan kembali mengajar para santri semuanya. Ala niyati dzalikal maqasid bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meminta keikhlasannya untuk membaca selawat sifat 3 putaran ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna teh naoneun halaman masih di halaman 32 kitab Bahjatul Wasail. Wa kullu zalika bahasa Sunda heulanya. Wa kullu zalika sareng ari setiap perkara anu tos disebatan minal ma'asi eta tetep tina pirang-pirang kamaksiatan wal khaba'isi sareng pirang-pirang paharaman
al-muhlikati tegasna anu ngaruksak, bal ba'du dalika balita sawarehna anu tos disebatan mimma eta tetep tina perkara yudkhilu anu ngasupkeun, anu bakal ngasupkeun eta perkara eta emak fil kufri dina kakafiran. Wal iyadu ay al itisamu wal isti'anatu, wal iyadu sareng nyungkeun pitulung, dijaga atau napi diraksa billahi ka Allah Ta'ala min wusuli dzalika tina datangna eta anu disebatan tadi ilaina ka urang sadayana. Wa kullu dzalika dan setiap yang telah disebutkan tadi, disebutkan kemarin, minal ma'asi itu dari kemaksiatan wal khobaisi dan perbuatan buruk yang diharamkan, al muhlikati yang merusak, yang dapat merusak, bal ba'du dalika bahkan sebagian dari yang telah disebutkan tadi itu mimma itu termasuk perkara yudhilu yang dapat memasukkan perkara tersebut fil kufri di dalam kekafiran. Wal iyadu dan meminta perlindungan billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala min wusuli dzalika dari sampainya hal tersebut ilaina kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama masih diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kitab Bahjatul Wasail ini, melanjutkan dari apa yang telah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar terkait dosa hati, maksiat hati. Ada banyak ya, ada banyak sekali. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi al muhlikati bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri. Ini musonif menjelaskan bahwa setiap perkara yang kemarin kita bahas, yakni penyakit hati, itu ialah minal ma'asi, itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat wal khobaisi dan perbuatan buruk yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan sangka bahwa perbuatan maksiat itu tidak mengandung konsekuensi. Jangan mempunyai prasangka seperti itu. Ada konsekuensinya. Karena apa? Karena perbuatan itu diharamkan. Dan yang lebih parah lagi, bukan hanya diharamkan. Dari sebagian yang kemarin kita bahas, poin-poin yang mengakibatkan atau yang termasuk ke dalam maksiat hati atau dosa hati itu, malahan sebagiannya itu bukan hanya mengakibatkan pada perbuatan dosa saja, akan tetapi dapat memasukkan ke dalam kekafiran. Artinya apa? Artinya semua perbuatan dosa itu konsekuensinya bukan hanya sekadar bahwa itu adalah dosa. Ada juga yang mempunyai konsekuensi dari perbuatan dosa tersebut, ialah orang yang melakukannya bisa saja keluar dari keislaman. Bisa saja dia terjerumus ke dalam kekafiran. Kan beda konsekuensinya. Kalau perbuatan dosa biasa, maka punishment-nya itu adalah dia diberi bukan ganjaran, genjeran.
dia diberikan sanksi yang tidak mengakibatkan dia dikeluarkan dari keislaman. Tetapi perbuatan yang mengakibatkan dia keluar dari keislaman, terjerumus dalam kekafiran, itu mengakibatkan dia secara otomatis gitu. Secara otomatis punishment-nya itu adalah bahwa dia sudah dihukumi bukan Islam lagi. Sebagai analogi, jika kita bekerja dalam sebuah perusahaan, atau jika kita belajar di satu sekolah atau satu perguruan tinggi, kemudian kita melanggar salah satu tata tertib di sekolah, melanggar salah satu tata tertib kita bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pas orang hanyahoan, pas kita ketahuan melanggar, otomatis nanti akan diselidiki. Pelanggaran kita termasuk pelanggaran apa? Jika pelanggarannya pelanggaran biasa, maka kita akan mendapat punishment yang biasa. Dari mulai pemotongan gaji, dari mulai penghambatan karir. Jadi eta mah dosa biasa. Tapi jika ada dosa yang luar biasa dari perbuatan kita, maka punishment-nya lebih berat. Dikeluarkan dari naon? Dari sekolah, dikeluarkan dari tempat kerja. Berarti dosanya sudah luar biasa. Begitupun juga dengan dosa-dosa yang kemarin kita kaji bersama dalam pengajian kemarin. Maksiat hati, dosa hati. Dari seluruh maksiat hati yang telah dibahas, itu tidak semuanya dosa biasa. Tapi diantaranya juga ada yang termasuk dosa yang sangat besar yang harus kita hindari, yang mengakibatkan seseorang keluar dari keislaman, menjadi kufur, menjadi kafir. Salah satunya apa? Ya, salah satunya asyakifillah, ragu terhadap keberadaan Allah, ragu terhadap kekuasaan Allah, ragu terhadap ciptaan Allah. Jadi asyakufillah itu, ragu terhadap Allah itu bukan hanya terhadap wujudnya Allah saja, bukan hanya terhadap eksistensi dan keberadaan Allahnya saja, akan tetapi ragu terhadap semua hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk ragu terhadap ciptaan Allah. Maka jangan ada bahasa cacat supaya kembali geningan. Karena ketika kita menyebut orang lain itu cacat, sesuatu itu cacat, maka sama dengan kita menuduh Sang Khalik, zat yang telah menciptakannya, itu menciptakan barang yang cacat. Gitu. Maka tidak boleh. Kasyakifillah, seperti ragu terhadap Allah, ragu, apalagi ragu terhadap keberadaan Allah, seperti ateis misalkan. Bukan komunis, ateis. Kan kalau komunisme itu mah paham politiknya, paham politik dan paham sosial. Kalau ragu terhadap keberadaan Tuhan, malahan bukan ragu lagi, yakin terhadap ketiadaan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini adalah sesuatu hal yang sifatnya alamiah. Kan gitu ada semuanya. Apa yang terjadi di dunia ini adalah hal yang alamiah. Tidak ada Tuhan, tidak ada campur tangan Tuhan. Sesuatu hal yang alamiah. Kalau seseorang ditempeleng pasti sakit. Kalau seseorang kena tabrak pasti terluka misalkan. Kemudian jika fungsi organ tubuhnya sudah tidak berfungsi seluruhnya, akan mengakibatkan sakit, bisa saya sampai meninggal. Itu dianggapnya sesuatu hal yang alamiah. Kemudian jika seseorang, satu pasangan menikah, kemudian dia berhubungan intim, maka dia akan punya anak. Tidak ada campur tangan Tuhan. Kan gitu. Jika seseorang bekerja, maka dia akan mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Dan dari gaji itu kita bisa makan. Tidak ada campur tangan Tuhan. Kan orang ateis seperti itu. Orang ateis menganggap keberadaan Tuhan itu tidak ada. Atau keberadaan Tuhan itu hanya fata morgana. Hayalan. Hayalan. Sesuatu hal yang sifatnya hanya ilusi. Mereka tidak, kan rupa-rupa ateis. Oke, ya ateis sama sekali saklek, tidak percaya akan adanya Tuhan. Ayo percaya. Akan tetapi Tuhan itu hanya sebatas sebagai spirit orang untuk berbuat kebaikan, bukan bentuk wujud adanya Tuhan. Keberadaan Tuhan bukan, tapi spirit kebaikan. Jika seseorang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan
kebaikan dari orang lain lagi, bukan dari Tuhan. Karena orang ateis tidak percaya apa? Akhirat. Dia tidak percaya akhirat. Kalau seseorang sudah mati berarti the end, tamat, selesai. Gitu orang ateis mah. Jadi perbuatan baiknya itu adalah aksesoris kehidupan supaya kehidupannya sempurna. Kan orang ateis itu bukan berarti dia orang jahat. Banyak orang ateis tapi orang baiknya. Dia selalu melakukan kebaikan, menolong orang lain. Malahan bukan hanya menolong atau menyayangi sesama makhluk yang bernama manusia, malahan menyayangi makhluk hidup yang lain. Orang ateis kan kalau kita pikirkan mah endingnya apa, tujuannya apa, final destination-nya apa, dia berbuat baik jika tidak percaya Tuhan kan gitu, tapi tetap mereka berbuat baik. Bahasa Indonesia naon? Cacak apanya? Hah? Walaupun bukan, walaupun. Saya di bahasa Indonesia kan cacak. Orang bahas pakai cacak dulu ya tuh. Cacak. Ateis saja sudah termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kenapa kita orang beriman yakin terhadap keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin terhadap hari pembalasan, yakin akan keberadaan surga dan neraka, tapi orang merasa biasa-biasa saja. Cacak ateis juga termotivasi ku kebaikan, tidak percaya Allah, tidak percaya akhirat. Masa kita orang beriman tidak? Maka sok aneh. Kalau orang ateis jahat wajar, tapi orang beriman jahat aneh, sangat aneh. Jadi jangan dibalik. Hari orang barat anu kebanyakan ateis, pola hidupnya sangat teratur, pola hidupnya penuh dengan pola hidup sehat. Kemudian pola hidup sosialnya bersosialisasi dengan baik, saling bekerja sama, saling menyayangi. Hari orang beriman, orang yang percaya bahwa Allah itu menyaksikan kita, orang yang percaya bahwa esok hari itu ada hari akhirat, hari pembalasan, ada surga, ada neraka, tapi cuek. Malahan mah cenderung kanu kamari asgir, menyepelekan, paling oge asup ka neraka. Ayo salat. Itu sakitnya dia salat. Santai ya, Bro. Asar mah isugi aya deui. Temenang kita hari mana ninggalkeun salat? Paling juga saya masuk ke neraka. Kalau saya berdosa, paling saya masuk neraka. Di neraka dianggap hal biasa, dianggap enteng, seperti itu. Kurang, kita problem kita, problemnya orang beriman, kenapa seperti itu? Aneh kan? Tapi orang ateis justru tidak seperti itu. Orang ateis berbuat jahat wajar, karena dia tidak percaya Tuhan. Tapi orang beriman berbuat jahat aneh. Kumaha atuh? Kan kita sebagai manusia itu tidak lepas dari salah, tidak lepas dari perbuatan dosa. Al-insan malul khoto wan nisyan, perbuatan dosa dan perbuatan lupa, kurang. Kemudian iman kita yazidu wa yankusu. Terkadang iman teh full teng. Semangat ya. Sedang semangatnya pengajian diikuti manteng, tapi wayan kusu. Terkadang juga kita teh malas. Keimanan kita teh drop, berkurang, bukan hanya berkurang tapi drop langsung. Mager. Jangankan ngaji dari rumah pada maghrib datang, dari Kobong ke ke madrasah ngaji. Korea boro-boro untuk mengikuti pengajian, pada maghrib enaknya tiduran di atas kasur sambil ngoprek HP.
mukaan status batur, mukaan status batur, nggak ada kerja. Kalau bikin status wajar, mukaan status batur, nontonan real, gitu ya, nontonan, ya langsung bosen dina Instagram, pindah ke YouTube. Dina YouTube, untuk nonton hiji, nontonan naon, toh. Kan mah hal yang tidak penting. Kenapa? Kan tidak ada motivasi kita nonton itu. Ituan terus lamun langsung nonton yang dituju, misalkan langsung kita masukkan kunci tutorial memakai pasmina misalkan. Tutorial memakai pasmina. Berarti ada yang dituju nonton, ada wajar. Manteng sama 10 menit. Kalau nonton shot mah orang tidak ada kerjaan. Nah, kan aneh gitu. Nah, jadi seperti itu urang mah. Seperti seolah-olah hidupnya tidak motivasi. Ada batasan up dan launa gitu. Ya, ada batasan. Ya. Memang sebagai fitrah manusia itu iman itu yazidu wayan kusu, terkadang naik, wayan kusu terkadang turun. Akan tetapi ada batasannya. Mun turun tentang berikan naon, lobet tekan 0%. Lamun lobetnya mah HP, jangan sampai kita bikin HP itu sampai 0% kan. Kita harus sadar. Pas aduh gus 5% ya, perhatian. Dari 20% kan sudah ada naon, notifikasi. Di 20%. Karena 10% ada notifikasi deui. Berarti ada resep keneh. Sampai kali 5 ada notifikasi di tawaran SOS. Kurang tegengnya di eta teh. Atau napi di tawaran mode naon? Mode hemat. Saking kunaon, saking pentingnya jangan habisin sampai 0. Kalau dihabisin sampai 0 itu akan merusak baterai kan gitu. Merusak baterai bisa saja merusak ponsel itu sendiri, merusak perangkat. Tak urangnya gitu. Lamun urang keur males teh, entong tapi ka terjun bebas teuing, mager di kamar. Tong borong ngaji salat ge hoream. Salat teh bisa reuseuk. Jadi pas waktu masuk waktu lohor, pas masuk waktu salat misalkan mager teh mager ingin membangunkan badan dari atas kasur, kemudian melangkahkan kaki kita menuju kamar mandi untuk bersiap mengambil wudhu teh. Itu perjuangan lebih dari perjuangan 45. Berat sekali seolah-olah. Jangan sampai seperti itu. Orang beriman itu harus proporsional. Jadi, oke, kita sedang malas nih. Sedang cek bahasa Sunda mah putur cenah. Tepurun. Males cek bahasa itu, males. Tapi malas nanti ada batasnya, ada batasan malasnya, jangan sampai down. Sahoream-hoream nang urang pas waktu masuk sholat mah sholat. Ngan pedah biasana lamun teu rajin, begitu ngedengar adzan langsung orang ka jamban. Itu lelaki langsung ke masjid berjamaah, upami isi langsung netepan. Ngan lamun keur hoream paling oge tah ieu bahasa paling oge kenapa batas minimalna jangan sampai ninggalkeun sholat. Itu paling dina biasana jam sholat jam 12 atau tidur cong jadi jam 1 atau jadi jam 2. Rada wajar kalau sedang malas. Wayan kusu iman kita rada wajar. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat itu parah. Ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya kita kembali ke topik pengajian kita kali ini bahwa yang kemarin kita ceritakan tentang maksiat hati, dosa hati itu dari mulai skala sampai konsekuensinya itu berbeda. Ayat skalanya dosa biasa. Skala orang melakukan itu berdosa, ya. Tapi ayat anu dosanya luar biasa. Saking luar biasanya mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan hati itu, dosa hati itu mengakibatkan dia keluar dari keislaman, terjerumus dalam kekafiran. Seperti ragu terhadap Allah, ragu terhadap keberadaannya, terhadap ciptaannya, gitu, terhadap sifat-sifatnya. Allah tidak adil sama saya. Dalam hati kita, Allah tidak adil terhadap kita. Karena apa? Masa teman saya jelek dapat pacar ganteng, tapi hari saya, menurut saya kalau dari angka 1 sampai 10, saya angkanya 7, misalkan. Tapi kunaon nih jomblo wae, orang jelek pun gak ada yang mau, misalkan. Allah gak adil sama saya. Atau misalkan pas ujian teman saya orang nanti malas, tarang ngapalkeun. Orangnya malas.
tara ngapalkeun, tara kerja bareng, kerja kelompok, tara we tara ngapalkeun tara naon. Tetapi pas ujian alus wae. Sedang beruntung kan gitu. Pas ujian alus, hari urang kita mempersiapkan diri. Hafalkeun sampai begadang malah. Nah, hari pas ujian jeblok wae urang. Langsung protes ke Allah, Allah mah teu adil ya Allah. Saya sudah bekerja keras untuk menghadapi ujian ini ngapalkeun benar-benar, hasilnya jeblok. Tapi babaturan saya, teman saya padahal dia teh bodoh. Cek saya teh, sakitnya, padahal dia teh bodoh. Di samping bodoh dia teh ngedul, malas orangnya. Karena ngapalkeun, kalau ada ulangan oke suka nyontek kadang-kadang gitu. Tapi tadi lainnya sok alus wae. Sering tuh gitu. Seringnya kejadian. Nah, yang jadi masalah ketika kita mempertanyakan keadilan Allah, Allah mah teu adil. Kan segala sesuatu itu teh kan anu bahasa kemarin peribahasana teh usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Salah kalau hasil tidak akan mengkhianati usaha kan gitu. Bahwa hasil kita bagus itu karena usaha kita bagus. Nah, itu normatifnya. Sekarang normatif normalnya, idealnya, normatifnya seperti itu. Akan tetapi bisa saja realitanya kehidupan itu tidak seperti itu. Contohnya tadi, ya babaturan orang terang apapun ada nilainya halus, kita pas tukang apapun ada nilainya jeblok. Yang jadi masalah kita sering menyalahkan Allah. Nah, itu harus dihindari. Minimal supaya kita tidak bersuudon, apalagi menyalahkan terhadap Allah, minimal kita nyebut gini aja. Mungkin sedang laki aja, sedang beruntung untuk menghibur diri, ngerasa stres daripada nyalahkan Allah. Nya kadituna eta mah kabeneran we. Pas urang ngapalkeun, anu diapalkeun berudul. Yang kita hafal teh teu aya nu napel. Atau hal yang kita apalkeun teh keluar soal teh. Kita menyangka iya bakal keluar, apalkeun bawah dicok. Ternyata pas baca soal sioh urang mah teu ngapalkeun ieu. Kebetulan teman kita anu tara ngapalkeun tahu pas malebah soal-soal eta bisa saja kan. Jika film naon Who Want to Be a Billionaire teh anu film India kan gitu. Nonton teh kan sempat viral oge. Anu Who Want to Be Billionaire dia tidak sekolah, dia berada di garis kemiskinan, mah gelandangan, ngiringan kuis, bisa kajawab, bisa ngengengkeun. Hadiah utama mengalahkan kaum intelektual. Karena apa? Ternyata faktor naon? Luck, keberuntungan. Kebetulan si soal-soal nanti ialah sesuatu yang dia hadapi, pengalaman yang dia tahu. Bisa sajanya, bisa. Gitu. Nah, begitulah kehidupan normatifnya, kehidupan idealnya secara normal memang hasil itu tidak akan mengkhianati usaha hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Itu normatif. Akan tetapi realita bisa saja tidak sebanding hasil-hasil usaha-usaha. Jalan tubuh jebok benghar. Kaya. Bisa saja. Kerja keras itu tapi benghar bisa. Menang jackpot ibarat namanya cek paribasa nama. Orang yang bekerja keras, banting tulang, kehidupannya biasa-biasa saja atau benghar-benghar. Mana yang macam gawe ti beurang tapi kaputing. Benghar ente geloknya. Ya, kamu ngapalkeun cenah. Sampai begadang ngapalin terus. Pinter enggak, stres iya. Banyak seperti itu. Nah, yang harus dihindari dari realitas seperti itu ialah apa? Jangan sampai kita meragukan terhadap Allah, baik keberadaannya ataupun sifatnya, mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan. Paham ya? Nah, itu seperti itu dapat mengakibatkan seseorang pada kekafiran atau kekufuran dan mengeluarkan dari keislaman. Kemudian seperti contoh lain ialah watasgiru lima adomallah yang kemarin. Salah satu contohnya menyepelekan apa yang telah diagungkan oleh Allah. Menyepelekan Al-Quran, menyepelekan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Jadi bukan hanya Al-Quran, tetapi
menyepelekan apa yang telah Allah agungkan. Kan wajib beriman kita itu terhadap seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ya, minimalnya apa? Minimalnya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jangan sampai kita apa? Kita hinakan, kita lecehkan. Itu. Kumaha tuh kan Zabur sekarang, Taurat sekarang, atau Injil sekarang yang ada sekarang itu bukan Injil yang sesungguhnya, yang kita imani bahwa itu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Kemudian bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gimana atuh Kak? Intinya bagaimana perlakuan kita terhadap kitab-kitab agama lain hari ini? Gitu. Perlakuan kita terhadap kitab-kitab hari ini minimal. Bukan kita tidak boleh melecehkannya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh menyepelekannya, minimal karena kita yakin bahwa yang ada di dalam kitab itu menyebut Tuhan, menyebut Allah. Cing, akan aros. Hari Tuhan orang Kristen jeung Tuhan orang Islam sama tuh. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Islam sama tuh. Sama gak? Ayo, yang bisa jawab benar boleh pulang. Oh, sama tuh. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Islam dengan Tuhan kita gitunya. Tuhan orang Kristen sama Tuhan kita sama tuh. Sama tuh. Hah? Sok, siapa yang berani? Jawab aja, nggak apa-apa, salah juga. Kan dia juga belajar. Santri itu harus berani salah. Karena tatkala berani salah, dia tahu bahwa itu menjadi salah. Dan akhirnya mau perbaiki, jadi benar kan gitu. Sok, jawab. Sama tuh? Sama? Yang benar? Asli? Tuhannya orang Kristen sama Tuhan kita itu sama tuh? Tuhan orang Islam? Hah? Tuhan mah semuanya juga sama. Tuhan itu ahad satu. Tuhannya monyet, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam, semuanya satu. Allah. Kalau menyebutkan Tuhan kita dan Tuhan mereka beda, itu orang sesat. Karena apa? Berarti ada dua Tuhan. Ya. Oh, golongan Yahudi punya Tuhan sendiri. Saya punya Tuhan Allah. Tuhan Yahudi, Yahudi punya Tuhan namanya Yahweh misalkan. Berarti kita meyakini Yahweh dan Allah itu beda. Gak boleh, Tuhan hiji. Paling kita begini, Tuhan kita sama dengan Tuhan mereka. Cuman mereka salah menyebut namanya, gitu. Terus, karena kita tidak boleh meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Tidak boleh meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Jika kita meyakini ada Tuhan lain selain Allah, berarti kita sudah musyrik. Artinya musyrik itu menyekutukan bahwa Allah itu mempunyai teman, mempunyai serikat. Kan tidak boleh. Allah ma'ahad, Allah satu. Betul. Nah, jadi itu pertanyaan jebakan ya teteh. Pertanyaan jebakan. Sama jeung Tuhan mana oge. Orang ateis yang tidak punya Tuhan pun Tuhannya sama ki Allah, karena diciptakan oleh Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Gitu, paham ya? Jadi Tuhannya sama. Nah, yang kembali ke tadi masalah kitab-kitab. Walaupun kita meyakini bahwa Injil hari ini adalah bukan Injil yang original, kita yakini dari Taurat yang ada hari ini di kaum Yahudi bukan Taurat yang kita yakini original, tapi kita tidak boleh melecehkannya. Karena apa? Karena dengan kita berani melecehkannya, kita berani menistakannya, berani menghinanya, misalkan ayat Injil, perjanjian baru atau perjanjian Taurat, perjanjian lama misalkan, orang diinjak-injak, kita makar misalkan, dengan maksud menghinakan, berarti sama dengan kita menyuruh mereka untuk menghinakan Al-Quran. Kan gitu. Jangan engkau menghina Tuhanmu karena sama Tuhan mereka, karena sama saja dengan menyuruh mereka untuk menghina Tuhan kita, kan gitu. Kata Nabi seperti itu, tidak boleh. Makanya perkataan buruk itu jangan dibalas dengan perkataan buruk. Kan
Itu salah satu contoh kenapa sebagian bagian umat Islam sangat respect terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan agama lain. Respect yang menghormati. Karena apa? Dengan kita respect terhadap mereka sama dengan kita menyuruh mereka untuk respect terhadap kita. Kan kakak pernah bertanya ke Banser, kuno Banser pas Natalan betul ngajaga gereja. Jawaban mereka kan dua. Karena apa? Lamun ngajaga masjid dan masjid nggak perlu dijaga. Karena apa? Kita sudah mayoritas di sini, nggak perlu dijaga. Kan yang dijaga itu sesuatu hal anu sifatnya naon? Sifatnya langka. Dijagaan untuk menjaga kelangkaannya kan gitu. Karena masjid mayoritas nggak ada kerjaan ngejagaan masjid. Tapi ngejagaan menawan, ngejagaan gereja saat ini. Kemudiannya, jawaban mereka itu bahwa dengan kita menjaga gereja di sini sama dengan kita menitipkan saudara-saudara kita di tempat lain yang dalam keadaan minoritas, akan di Papua. Kita jahat terhadap orang Kristen di sini sama dengan menyuruh orang Papua misalkan jahat terhadap orang Islam di sana, karena orang Islam di sana minoritas. Kumaha geuning eta orang Israel begini, itu urusan lain. Apakah karena kejadian di Israel kemudian kita harus mengeneralisir bubat babet gitu. Seluruh non muslim di Indonesia harus kita bunuh karena ada kejadian di Israel kan? Bijak oge, aneh oge. Bisa di sana, di sini. Di Palestina kaum muslimin itu terdolimi, sampaikan dibunuh misalnya. Apakah itu bisa melegitimasi kita membunuhi orang non-muslim di Indonesia? Kan tidak. Kan dogenya. Itu seperti ayah kejadian. Misalkan ayah orang Padang berkelahi dengan orang Sunda. Ya kan? Sampai ada yang terbunuh. Apakah sama dengan orang Padang tersebut menantang orang Sunda seluruhnya untuk berkelahi? Kan itu mah kasuistik. Mereka ribut di Palestina itu karena punya kasus tertentu, motif politik, motifnya naon? Agama, motifnya apa? Negara. Mereka ingin mendirikan negara Yahudi, sementara orang Palestina tidak ingin ada negara Yahudi, kan gitu. Dua keinginan yang bertolak belakang. Masalah motivasinya dari agama bisa saja. Orang Yahudi ingin mendirikan negara Yahudi karena motivasi agama dan pengetahuan agamanya yang menyatakan bahwa harus mendirikan agama Yahudi, mungkin menurut perintah agamanya. Menurut kita juga orang Islam, bahwa kita memerangi mereka dan mempertahankan Al-Aqsa itu adalah perintah agama kita, gitu kan? Itu boleh, masing-masing berbeda perspektif. Yang tidak boleh itu memaksakan seseorang yang berbeda perspektif, berbeda sudut pandang terhadap suatu masalah harus disamakan, kan tidak bisa itu enggak. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita kembali ke pengajian kita kali ini, bahwa kita tidak boleh menghinakan sesuatu hal yang diagungkan dalam Al-Quran. Apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Salah satunya kitab suci. Salah satunya juga ialah tempat ibadah. Katakanlah, duru, ayah gereja, duru. Ayah kuil, duru. Segala duru. Bagaimana perasaan kita kalau masjid, misalkan di Eropa, yang kitanya minoritas, diduru, kan gak enak juga. Gak boleh. Minimal kita mempunyai keyakinan bahwa orang Kristen datang ke gereja itu ingin menjadi baik, ingin menyembah Tuhannya, karena Tuhannya sah. Allah kene. Kebalikan tadi, hari Tuhan Kristen yang Islam, kami itu sami. Cuman mereka mah mungkin beda nyebut dan berbeda sangkaan gitu. Sangkaan mereka mah Allah itu seperti ini, mempunyai anak yang namanya Yesus, itu hanya sangkaannya. Bukan berarti datnya yang berbeda, berarti Tuhannya beda. Kan Allah Kristen mah Allah itu Allah Bapa. Sedangkan menurut kita mah Allah itu bukan Bapa, tapi Allah itu adalah Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian ahad, Tuhan itu satu,
dan tidak mempunyai anak dan diperanakan, tidak mempunyai syarikat, la syarikalah. Gitu. Berarti beda. Tuhan Kristen sama Tuhan beda. Salah. Tuhan mah sama, cuman mereka nyangkanya salah gitu. Punya salah, yang kedua mereka menyangkanya salah. Wajar tuh gitu. Wajar, kita juga sering kan beranggapan seperti itu terhadap orang lain. Oh si Andi aduh kieu lain. Si Andi mah datara, si Andi mah kieu. Ah enggak. Tuh, kan itu hanya berbeda perspektif. Mungkin si Andi itu waktu gaul jeung Asep mah dia teh ngabaso. Jadi sangkaan Asep Andi itu hobinya baso. Pas kebetulan ulin jeung saha? Jeung Ihsan misalkan. Nah, iya nyeblak. Sehingga mempunyai praduga bahwa Andi mah resep baso, resep naon? Sebelah. Itu mah hanya beda praduga, tapi orangnya sama. Begitu juga Allah. Allah itu sama dimanapun, Allah itu sama. Jadi di Tuhannya siapapun itu sama. Allah satu. Cuman berbeda sangkaan dari orang-orang. Tapi kita punya keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kita yakini ahad. Allah yang kita yakini lam yalid walam yulad. Allah yang kita yakini laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun, dan tidak bisa kita pantas bahwa Allah punya hidung seperti ini, Allah kasep seperti ini, Allah gondrong seperti ini. Tidak boleh. Tuhan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang paling penting, Allah yang kita yakini ya la syarikalah. Tidak ada serikat, dia tidak mempunyai teman, tidak mempunyai bawahan. Ada orang yang menyangka bahwa malaikat adalah para pembantu Allah. Bukan. Allah tidak butuh bantuan. Allah tidak butuh teman, tidak butuh serikat, tidak butuh partner, tidak butuh bawahan. Malaikat itu bukan bawahan Allah, tapi sama dengan kita, makhluk Allah yang Allah perintahkan dengan tugas khusus. Gitu. Jika Densus 88 dengan polisi lalu lintas dengan polisi biasa, sama polisi. Kan Densus 88 punya tugas khusus. Ada polisi lalu lintas punya tugas khusus, ngatur lalu lintas. Gitu unggul. Sama malaikat dengan kita, sama-sama makhluk. Cuman malaikat itu adalah makhluk Allah yang punya tugas khusus, bukan berarti pembantu Allah. Namun pembantu Allah berarti Allah butuh dibantu. Kita menyewa pembantu, ngagaji pembantu karena kita butuh pembantu. Teu aya nu pangnyeuseuhkeun, teu aya nu pangapelkeun bumi, teu aya nu panguruskeun budak. Akhirnya kita nyewa pembantu karena kita apa? Butuh pembantu untuk meringankan beban kita, tugas kita. Tah, lamun nyebatkeun Allah, lamun nyebatkeun malaikat adalah pembantu Allah, kumaha? Sama dengan seperti itu. Waliyadu billahi ta'ala, dan kita meminta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala min wusuli dzalika ilaina, dari datangnya perbuatan yang menjerumuskan kita pada kekafiran. Nah, yang terakhir sebelum ditutup, bahwa yang kita kaji baru saja adalah maksiat hati. Artinya apa? Artinya tidak nampak. Karena dosa hati tidak nampak. Oleh karena itu, hindari menjudge orang. Bisi orang, wah si kafir maneh. Menuduh orang yang kafir tah. Mana nuduh orang kafir? Sebab kamu telah begini dan begini. Itu tidak. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Sebelum ditutup, sudah 8:30 nih. Tidak ada? Nah, kita tutup saja. Kita membacakan kifarat majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Amin. Rabbi fakina wa fakir